ke ininya dulu ya, ke vocabnya ininya dulu, ke perkataannya dulu. Supaya kita bisa asosiasikan, ya, bisa kita berikan analog gitu. Saya berikan analog. Biasanya itu dipakai ya dalam persamaan, yang pakai persamaan itu kita masalah dengan, orang bilang masalah dengan keadilan gitu ya, kalau dibilang di. Nah, saya nggak masalahnya ini kadang-kadang saya di politikan juga gitu kan. Itu ya. Udah kelihatan share screen saya? Ya. Jadi di dalam persamaan itu ya, yang saudara bisa bayangkan gitu ya, itu sebetulnya ini di kiri ya, kiri ya, left ya, Maret. Ini yang kiri sama kanan ini harus sama. Itu biasa dengan timbangan. Yang kiri, yang sebelah kiri sama, yang walaupun dia kecil, tapi dia kalau kecil-kecil berat ya. Yang gede ini biar dia gede ya, besar, bentuknya besar, tapi dia isinya enggak berat gitu ya. Tapi kalau ditimbang dia sama. Left dan right itu sama ya, persamaan. Nah, kadang-kadang kita juga bilang ya, ini persamaan hak dong, yang wanita dan pria gitu. Kayak kalau yang kadang-kadang suka ada perbedaan, wanitanya nggak boleh ini gitu, yang pria boleh ini gitu, kadang-kadang gitu. Nah, persamaan hak gitu. Atau kita merasa juga, oh saya nih bukan pakai angkatan ini kok nggak didapat ini, ya, apalagi ini ya, kelas blended dikasih ini, kelas reguler enggak, kelas reguler enggak gitu ya, kelas reguler dikasih ini. Semua itu orang menuntut dengan namanya persamaan. Nah, itu persamaan dalam arti sehari-hari ya. Jadi kalau kita lihat persamaan ini sebenarnya ini seimbang gitu, yang kiri sama yang kanan gitu. Nah itu biasanya kita di sininya timbangan di tungkunya ini kita kasih dengan nama sama dengan, misalnya ya. Kita bilang gini, ya misalnya kalau kita bilang 3 tambah 5 gitu, ini sama juga dengan 2 tambah berapa? 6. Nah, ini seimbang gitu ya, persamaan. Nanti kita berubah lagi dengan 3 tambah berapa? X sama dengan sampai 2 tambah berapa gitu. Tambah dengan 2 gitu ya. Nah, sama dengan 2. Apa tambah 2, 2 tambah berapa? Tambah 6 tadi. X-nya berapa gitu. Itu kan bisa dihitung. Nah, ini biasa ya kalau di dalam orang jualan pakai ini ya. Timbangan. Timbangan ini sekarang masih ada nggak ya? Sekarang udah zamannya udah digital ya. Sekarang udah nggak mudah lagi ya. Tapi jadi kita jarang bisa membayangkan. Kalau saya dulu bisa bayangkan gitu ya. Masih ada nggak ya sekarang, biasanya beli telur dengan satu lagi ininya ya, berapa gram, nanti dimasukin telurnya berapa ini. Itu saya sering lihat waktu jadi zaman kecil. Sekarang udah nggak ada ya, tinggal masukin aja, lihat digitalnya langsung keluar gitu. Nah, ini yang disebut dengan persamaan. Sekarang kita masuk dengan linear ini tadi ya, linear ya. Ini bahasa dari Indonesia, lini gitu ya. Lini itu masih segaris tadi ya. R ya, linear line. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya gini ya, line. Linear gitu ya. Ini satu line, jadi udah segaris. Lini biasanya. Satu lini gitu ya. Jadi satu garis bukan berarti dia berimpitan gitu, tapi sejalan ya, arahnya ke sana ya. Kalau dia ke sana ya, dengan posisinya gimana dia gitu kan. Jadi kalau dilihat sini sebetulnya persamaan linear ini adalah sebagai persamaan aljabar. Ya. Aljabar dia punya suku ya, ada suku ya mengandung konstanta, atau dikatakan juga ya suku itu apa ya? Setiap suku. Ini kan ada persamaan aljabar gitu. Kalau kita lihat misalnya 3 X tambah 5 Y tambah 5 gitu ya. Ini juga sama persamaan aljabar gitu ya. Misalnya 5X terus 5Y gitu. Ini suku pertama, suku kedua. Nah, ini kita masuk dengan satu persamaan. Kalau persamaan ada sama dengannya gitu kan. Samaan. Ya. Sama dengan 10 gitu ya. Nah, tambah Z bisa juga. Jadi yang disatu dengan setiap sukunya mengandung konstanta ya. Setiap sukunya, ini suku keberapa nih bilang? Ini suku pertama ya, karena di posisinya di pertama. Ini suku kedua. Ya. Nah ini suku pertama ini mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Nanti juga ada lagi misalnya kalau saya mau hapus di sini ya, misalnya saya hapus yang ini, ditambahin lagi ya, bisa aja juga disebut dengan ini juga.
Nah, ini ada juga tadi persamaan yang tadi saya bilang dia bisa nulis ini juga. Jadi dikatakan tambah 10. Nah, sama dengan 0 gitu. Nah, jadi gini. Ya. Jadi di situ ada perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Ini variabel ya, variabel x, ini variabel y. Ya, variabel atau katakan juga bisa berubah. Gitu. Kalau bahasa Indonesia dia ada bahasa Indonesianya. Karena saya mungkin lihat ya latar belakang saudara mungkin nggak antara ada yang memakai peubah terus, ada yang memakai variabel, ini adalah sebenarnya sama artinya. Di Indonesia kan variabel ini bahasa Inggris yang di Indonesia kalau aslinya bahasa Inggrisnya dia variabelnya bukan BEL gini. Nah, karena harus hati-hati ya kalau kita baca buku atau mau menulis ya, suka keliru-keliru. Nah, di sini banyak typo jadi gitu. Di situ dikatakan ya linearnya ini bisa dikatakan dengan namanya dengan ini ya di samping kiri kita, yaitu koordinat kartesius. Nah, ini saya hapus saja koordinat kartesius ini ya. Nah, seperti itu. Samping ini. Koordinat kartesius itu apa? Di sim koordinat kartesius ini nama orang ya, si Kartesius karena yang namanya Kartesius ini tahun abad berapa? Ke abad 18, 16 atau 18 gitu. Nah, dia membuat pernyataan bahwa ini antara ini ya, sistem koordinat kartesius yang untuk dua dimensi itu, yang satu yang lurus ke sana, yang namanya apa? Ini apa? Horizontal, yang vertikal, antara horizontal dan vertikal. Ini kita bisa bagi dengan petak-petak begini, dan ini yang kita sebut dengan koordinat. Sistem koordinat. Koordinatnya di Nah, koordinatnya ini yang sana ke sumbu X ya. Yang horizontal dibilang sumbu X, yang ini horizontal. Nah, bentuk umum persamaan linear ini adalah seperti ini. Y, ya di sininya Y, ya, yang koordinat yang vertikal, ke arah vertikal, koordinat X plus Y. Nah, misalnya ada yang bertanya, silakan di-unmute kalau mau bertanya, tapi jangan di-unmute terus, supaya tidak terganggu suaranya. Kalau mau bicara boleh di-unmute. Silakan diinterupsi, nggak apa-apa. Ini adalah salah satu contoh. Ya. Kemudian sama linear ini, yaitu X tambah 2Y sama dengan 30. Kalau saudara lihat di sini, ya, jadi persamaan linear ini salah satu keistimewaannya, gitu ya. Yaitu persamaannya nggak ada variabelnya, ini X ya, variabel X, variabel, ini ada konstanta. Ini juga persamaan linear, ya. Yang ini variabelnya ada berapa? Siapa yang mau jawab? 3B tambah 5C tambah 4D tambah 20. Ada berapa variabel? Saya boleh izin menjawab, Pak? Ya, silakan. Iya, untuk yang 3B, 5C, 4D itu variabelnya ada 3. Ya, variabelnya itu yang B, C, dan D. Ya, B dan C dan D. Oke, udah paham ya? Nah, kalau yang ini berapa? 5X, 3Y, yang ini. Yang poin ketiga. Ada 3 juga, Pak. Ah, masa 3? Sebentar. 2. Oh iya. Apa variabelnya apa aja? Variabelnya apa? Apa? Ada 2 yang ini ya. Nah, ini jebakan. Hati-hati. Banyak jebakan Batman. 2 variabel. Kalau ini 3 variabel tuh. Ya. Jadi yang kita lihat, wah ini banyak ini, kadang-kadang kita lihat ini variabelnya pasti 3. Kadang-kadang ditulis itu bisa sama gitu ya. Ini 2. Ngerti nggak 2 ya? Karena dia cuma ada X dan Y. Ya. Ini kalau yang 3. Betul, ya. Jadi kita lihat yang ini ada 3 variabel. 3, ini 2. Ini adalah B, C, dan D. Ya. B, C, D. Kalau ini adalah X sama Y. Walaupun nanti X-nya, Y-nya mau ditulis berapa banyak pun gitu ya. Kalau dia cuma namanya si X, itu namanya variabelnya 1. Ya. Biar ditulis berapa, karena dia belum ini. Oke, nah, nggak apa-apa ya. Silakan. Bagus ya bertanya. Kita memang banyak yang kemarin juga jawab juga 3 katanya ya. Karena langsung melihat di situ angkanya, padahal dia belum ini ya. Jadi kita hati-hati.
Nah, sekarang kita masuk dengan namanya tadi ya, ini dua variabel. Berarti variabelnya siapa? Nah, di sini ya persamaan dua variabel. Pokoknya ada ini berapa ya? Dua variabel. Ya. Jadi katakan diketahui ya, persamaan linear dua variabel, maksudnya dia punya dua persamaan linear. Dan setiap persamaan linear itu memiliki dua variabel. Ya. Jadi dua variabel, dua persamaan, ya, persamaan linear ada dua, variabelnya ada dua, ya. Nah, jadi dia dikatakan ya seperti itu. Secara bentuk umumnya seperti ini. Ya. Ini ada persamaan variabel. Ya. AX plus BY sama dengan P, CX plus BY sama dengan D. Nah, di sini. Siapa yang paham nggak di sini? Kenapa dia dikatakan gitu ya? AX plus BY. Maaf, salah. Jadi antara persamaan ini ya ada A, B, C, D. Kira-kira yang variabel yang mana? Misalnya satu ini ya. Kadang-kadang kita juga udah bilang ya, ini A, X, B, Y plus B. Ya. Jadi yang A, X, B, Y plus E ini ya, A, X, B, Y ini ya, yang ini biasanya variabel itu ya, kalau kita sebut dengan variabel, ini udah notasinya ya, notasi variabel itu ya, variabel itu, notasinya itu biasanya huruf terakhir gitu, huruf abjad yang terakhir ya, abjad terakhir, abjad paling akhir, abjad akhir, abjad itu dari A, B sampai yang terakhir itu X, Y, Z ya, terakhir Z ya. Nah, di sini biasanya disebut dengan yang dia pakai dengan notasinya dengan ini. A, B, kalau gitu A, B, C, D ini gimana? Ya ini biasanya dia bukan variabel ya, disebut dengan konstanta ya, notasi ya. Konstanta. Konstan. Notasinya ya. Nah, ini notasi ya, notasi abjad akhir. Notasinya ya. Ingat ya. Ini udah kesepakatan ya, cuman kadang-kadang kita suka lupa gitu. Ini biasanya abjad awal. Abjad awal. Ya. Abjad itu kan ABC. Nah, jadi kalau lihat di sini, variabelnya berapa? Dua, yaitu ini, X sama Y. Ya, variabel. A, B, C, D, P, Q, sampai P, Q ya, di sini pakai P, Q. Ini disebut dengan R. R itu artinya apa? Real. Ya, bilangan real. Ini waktu di dasar udah dikasih ya tentang struktur bilangan gitu ya. Pertama kita ada bilangan, sedikit saya ulang lagi ya. Pertama kita ada bilangan positif negatif. Ya. Positif negatif, bilangan itu kan positif, sama negatif. Sama satu lagi bilangan nol. Ini ya. Ini yang kalau bilang gini ya, saya gini. Gimana ya? Mulainya gini aja deh. Kita biasanya nol. Negatif di sini ya, positif sini. Nol, negatif, positif. Ini disebut dengan bilangan bulat. Bulat itu apa? Nah, setelah ada bulat, kita di situ ada pecahan. Nah, dibagi lagi dengan sini pecahan. Pecahan itu apa? Ada yang rasional, ya pecahannya ada rasional. Nah, ini struktur bilangan ini sudah berapa? Rasional itu apa artinya? Rasional yang bilangan yang bisa dibagi gitu ya, bisa 3/4. Ada bilangan yang bisa dibuat pembagian. Ada yang bilangan irasional. Irasional itu, nah ini pembaginya nggak jelas ya, sampai misalnya 0, berapa 3333, dia nggak berhenti. Ini irasional. I ya, di luar rasional gitu ya. Nanti kita yang masuk dari sini semua ini kita sebut dengan namanya bilangan real. Ya. Kalau termasuk ini, dia bisa ABCD itu bisa bulat, bisa pecahan, bisa rasional, bisa irasional. Ya, bisa 0, berapa. Yang jadi di depan sini. Jadi dikatakan dengan bilangan real. Bilangan real itu bilangan yang nyata. Ini sedikit ya konotasi sini. Dan di syaratnya ABCD itu tidak boleh sama dengan 0. Ada syaratnya lagi. Kenapa kalau dia sama dengan 0 berapa berarti?
ininya hilang kan kalau didikan dengan 0 kan, si X-nya jadi hilang gitu Pak, A-nya ya misalnya, A-nya sama dengan 0, X-nya hilang, jadi cuman variabelnya cuma satu yang berfungsi. Gitu. B, C, D juga nggak boleh sama dengan 0 ya. Ini ada ketentuannya. PQ gimana? PQ boleh sama. Jadi, yang penting dia di sini. Garis itu kemungkinan kedua garis itu ya ada ya. Sampai sini ada yang mau bertanya silakan kalau yang jelas. Ya, kalau ada yang saya ragu atau gimana itu silakan. Saya akan berikan konfirmasi ya di situ ya. Nah ini kedua persamaan linear ini ya. Jadi persamaan linear itu sebetulnya tadi yang saya bilang dengan persamaannya dengan garis. Gitu ya, persamaannya dengan garis. Kedua persamaan linear ini ada 3 kemungkinan. Pertama saling berpotongan, ya, saling berpotongan, sejajar, atau dia berimpit. Berimpit berarti yang satu garis ini dengan garis ini ada di sini juga gitu ya. Jadi ada sebenarnya kalau kita lihat ada 2 garis atau ada 3 garis itu dia berimpit ya. Jadi 3 kemungkinan ini. Ya, 2 potong, sejajar sama berimpit. Ya. Ini jadi kedua persamaan linear. Jadi persamaan linear itu satu persamaan linear itu persamaan linear tadi itu bisa digambarkan dengan garis. Ya, dengan garis. Ya, jadi persamaan linear bisa garis, makanya dibilang line tadi ya, linear ya. Dengan apa tadi kemungkinan dan persamaannya bentuknya ya ini ya AX BX ya, AB ya, AB ini sebenarnya bilang tapi dinotasikan ya, notasikan dengan C DPQ. Jangan keliru, bukan variabel dia udah konstan di sini. Nah kita akan masuk dengan metode penyelesaian. Gimana kita akan cari penyelesaiannya, solusinya. Ada 3 metode yang akan dijelaskan. Mungkin saudara sudah pernah dapat ya dulu ya, grafik, substitusi, dan eliminasi. Ini sekedar mengulang aja. Tapi setelah ini nanti kita belajar dengan matrik dan belajar dengan operasi yang lain, nanti akan bertambah lagi nih. Akan bertambah lagi dengan metode eliminasi Gauss, ya eliminasi ada macam-macam lagi. Ini akan bertambah lagi dengan metode inverse, ya, metode determinan. Ini akan apa? Ini yang dasarnya nih 3. Kalau belajar ini, gimana sih cara menyelesaikan sisi persamaannya? 3 ini juga cukup ya dasarnya. Grafik, substitusi, eliminasi. Metode penyelesaian dengan metode grafik ya, itu saudara bisa lakukan ya, metode grafik itu dengan cara menggambarkan ya, dengan menggambarkan, cara menggambarkan. Jadi kalau ini ada persamaannya nih ya, Y kan persamaannya di sini adalah Y sama dengan min X tambah 5. Yang satu ya. Yang kedua persamaannya Y sama dengan 2X. 1. Jadi ada dua garis gitu ya. Kita akan gambarkan. Bagaimana cara menggambarkannya? Gimana cara menggambarkan Y sama dengan X sama dengan 5? Pertama, kita cari dia yang paling gampang, ya gitu ya, ada 2 cara. Ya ada 2 ya penyelesaiannya, dia berpotongan dengan sumbu Y. Titik potong, cari titik potong dengan sumbu Y. Yang kedua, bukan SB ya, sumbu Y. Yang kedua lagi dengan sumbu X. Ini 2 cara ini ya. Cari titik potong yang sumbu Y dan sumbu X. Y sama dengan min X tambah 5. Titik potong dengan sumbu Y berarti siapa yang 0 di situ? Dari Y apa X? Gitu. Oh, ya, coba yang mau jawab. Jadi siapa yang dulu? Titik potong dengan sumbu Y berarti yang 0 itu siapa? Nadifah. X-nya apa Y? Kalau yang 0. Titik potong dengan sumbu Y. Ini berarti yang 0 siapa? Yang jadi 0. Y bukan Pak. Titik potong dengan sumbu Y ya. Nah, misalnya tadi ya. Ini kan garisnya ini kan? Yang biru itu. Titik potong dengan sumbu Y di mana tuh? Dia perpotongan dengan sumbu Y. Koordinatnya aja, di koordinatnya yang 0 itu siapa? Y apa X? Berarti kan di sini kan? Betul nggak? Yang biru yang titik potong dengan sumbu Y berarti kan titiknya yang ini kan?
titik yang mana? Yang ini ya? Ini bukan? Ini kan berarti berpotongan dengan sumbu X kan? Sumbu Y, maaf. Sumbu Y dulu ya. Nah, titiknya di situ. Titik itu mempunyai koordinat berapa gitu? Koordinat itu kan adalah pasangan daripada X dan Y. Ya, X, Y. X itu di depan kan? Y-nya di belakang. X, Y. Ini titik berapa nih sini? Kalau dibikin X, Y. 5. Yang 0 siapa yang 0? Ada yang 0 kan satu kan? 0,5. Yang 0 apa? X apa Y? X. Oh, X. X ya? Iya. Ini kan di sini 0,0 ya? Iya. Titik ini kan? Ini berapa titik ini? Koordinat. Ini namanya koordinat. Yang 2 ini artinya titiknya berapa? 2 di sini. 0,2. Ya. 0,2 betul. Ya. Yang ini 0,4. Nah, ya. Gitu ya. Jadi semua di sini titiknya yang pasti di sini pasti dia akan berpotongan dengan titik 0, jadi 0, berapa dia? Ini 0 kan berarti kan X-nya 0. X-nya 0. Jadi Y-nya berapa? Y-nya 5. Iya. Ya. Jadi kita tahu titik potong dengan sumbu Y artinya 0,5. Ini ya. Jadi udah kita tahu kan? Ini udah ada ya gambarnya ya. Sebelum ada gambarnya ada, dia berarti ada di sini satu. Nah, sekarang satu lagi. Titik potong dengan Y. Y ya, nolnya sini. 0,0. Ini berapa? Itu 2. Berapa? Y-nya 0, jadi X-nya? Itu X-nya 2. Iya kan, Pak? Min 2. Kenapa min 2? X-nya kan Y-nya 0 kan? Iya. Y-nya 0 kan yang ini ya, bukan yang ini ya, yang di atas ya, masih ini jangan dilihat dulu. Oh. Kita masih satu garis ini biru. Di garisnya kan Y sama dengan min X tambah 5 kan? Ini jangan dilihat dulu nih, kayaknya tadi ada keliru yang ini. X-nya kan bukan ini, yang ini aja dulu. Kita lihat dulu. Kita mau menggambar nih garis ini nih, Y sama dengan min X tambah 5. Caranya gimana? Kalau saya dikasih cara yang paling simpel itu, kita pertama cari yang titik potong dengan sumbu Y. Ya. Titik potong dengan sumbu Y sama dengan 0. Gitu kan? Yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu X. Berarti kalau titik potong dengan sumbu X, ya titik potong dengan sumbu Y, kita udah tahu tadi X-nya yang 0. Kalau titik potong dengan sumbu X, tadi siapa yang 0? Yaitu Y-nya. Ini kan berarti Y sama dengan 0 kan? Iya. Nah, jadi titik potongnya berapa di situ? Ini kan sama Y sama dengan 0. 5 bukan, Pak? Hah? 5. Ya. Kalau ini titik temu saya X-nya 0, Y-nya 0 kan, X-nya jadi min X tambah 5. Nah, ini kita pindahkan ke sana ya, jadi X-nya itu adalah sama dengan 5. Di sini. Nah, jadi kita punya 5,0. Nah, kalau kita dapat 5,0 di sini, ini 5,0, baru garisnya di garis ini. Ya. Jadi baru udah bisa digambarkan gitu. Tinggal itu aja. Harusnya bisa pahami. Karena kita coba lagi yang tadi, yang satu lagi apa tadi? Y sama dengan 2X nih satu ini. Y sama dengan, coba kita lihat lagi. Nanti coba ya nanti soalnya. Y sama dengan 2X min 1. Berarti titik potong dengan sumbu X, ya, titik potong dengan sumbu, apa dulu ya, sumbu Y ya. Berarti apa tadi? X-nya sama dengan? Ya, berarti Y-nya berapa? Y-nya? Yang ini ya, min 1. Ya, ini kan 0 kan? Masuk 0 kan sini kan? 2 kali 0, Y-nya min 1. Oke? Sekarang yang titik potong dengan sumbu X, jadi dia punya koordinat adalah 0, min 1. Ya, koordinatnya titiknya ya.
Itu titik potong dengan sumbu X. Sumbu X itu adalah berapa tadi? Y-nya sama dengan 0. Ya kan? Ini kan? Titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya berapa? Y sama dengan 0, kita masukkan Y 0 sama dengan min 2X. Min 2 itu. Bukan min 2X, kayak 2X ya. 0 sama dengan 2X min 1 kan ini. Y sama dengan 0, nah itu ya. Ini ya. Y sama dengan 0, kayak terlampau kecil. Y sama dengan 0, berarti kalau Y sama dengan 0 kan jadi persamaannya tadi Y sama dengan 2X min 1 ya sini ya. 0 sama dengan 2X min 1 kan? Jadi X-nya berapa? X-nya sama dengan? Siapa yang bisa jawab? Apa? Anissa, ya. Gimana Anissa? Anissa berapa jawabnya? Coba selain Nadifa siapa? Anissa berapa tadi jawabnya? Ya, betul, setengah. Oke. Jangan takut-takut ya, yakin aja gitu. Walaupun salah juga nggak apa-apa, kan kita kan masih belajar ya. Nah, nanti kita koreksi gitu. Setengah, kenapa setengah? Kan ini kan sama dengan 0, kan berarti kan pindah kan 2X, nanti jadinya kan 2X sama dengan 1 kan sini. 2X sama dengan 1, jadi X-nya sama dengan setengah. Gitu ya. Nah, ini di mana titiknya? Yang satu di sini. Yang ini 0, min 1. Ya, 0, min 1 yang ini. Yang ini yang satu, karena kecil ya, kelihatan. Yang itu adalah setengah koma 0. Ya. Ini ada setengah koma 0. Nah, setelah itu baru kita lihat, kita jalankan ya, kita garis tuh di garisnya. Dia ketemu di sini, yaitu adalah titiknya baru ditarik garis lurus ke bawah. Cari garis ke bawah, itu ketemu 2, ke sana bertemu dengan 3. Itu menjadi 2,3. Ya. Jadi titik potongnya adalah 2,3. Ini tadi ya. Tadi persamaannya jadi 2,3 ya. Ini tadi sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi dia punya titik potong kemarin berantakan. Coba nanti saudara silakan di screenshot aja ya, nanti dicoba di ini atau mau diulang lagi. Ini kan di record kan. Saya belum bisa lihat. Di sininya jadi 2. X-nya dulu ya. X-nya 2,3. Nah, ini kalau dia bisa di dalam 2 koordinat ya. Jadi nanti bisa jadi kalau koordinatnya variabelnya 2 pakai ini bisa gambar ya. Kalau 3 ini agak sulit juga. Saya meluang 2,3 tadi. Ini ya, tadi di metode grafiknya ditulis seperti ini. Ya. Jadi perselesaiannya adalah 2,3. Cara mencarinya udah tahu ya, urutnya. Sampai sini ada yang bertanya? Saya lanjutkan lagi dengan satu lagi. Saya lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Nah, Tadi setelah itu yang satu berpotongan, tadi kan ada 3 ya. Ada yang kemungkinan yang kedua lagi adalah berimpit. Misalnya kita punya persamaan garis Y sama dengan setengah X plus 2. Atau lagi ya, setengah X plus 2. Yang ini, yang satunya adalah setengah X min 1. Kita lihat ini adalah sejajar. Ya. Satunya min 1, satunya plus 2. Ya, sejajar. Kenapa? Kalau kita lihat di sini setengah X min 1, berarti di mana garisnya kayak apa? Ya. Dia berpotongannya di min 1, Y-nya min 1 titik dengan sumbu X, ya sumbu Y min 1, 0,1 titik yang ini adalah 2,0 ya, kita jalankan, kita garis. Ini juga ya, karena di sini plus 2, jadi kalau waktu dia X-nya sama dengan 0, jadi Y-nya 2. Pada waktu Y-nya sama dengan 0, pindah ke sana, X-nya jadi min 4. Ya, nah ini adalah sejajar. Ya.
Yang satu lagi berimpit, ini adalah persamaannya itu adalah berkelipatan. Ya. Kalau kita berkelipatan ya, satu di sini Y, di sini 2Y. Di sini X, sini 2X, berkelipatan 2. Ya gambarnya tetap sama aja di sini juga. Ya. Kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0, Y-nya adalah 3, min 3 ya. Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Kalau begini mana Y-nya? X-nya sama dengan 0, 2Y sama dengan min 6. Y-nya sama dengan min 3. Ya. Lihat ya, Y-nya min 3. Sama di sini juga. Karena dia berkelipatan. Ya. Itu yang gitu. Itu jadi yang buat, ini jadi kita bisa lihat, ini garis, dua garis ini sejajar apa berimpit. Nah ini dibuat suatu sistem ya. Jadi karenanya hubungan seperti ini adalah sebuah sistem. Mengerti nggak arti kata sistemnya? Nah, sistem ya, kita sistem informasi ya, kita harus pahami sistem itu berarti kalau kita bilang sistem ada input ya, di sistem itu kita masuk sini ada input. Ya, kalau saya IPO, input diproses, dan inputnya apa? Diproses keluarnya output. Ya. Ya. Ini adalah sistem yang sederhana, sistem. Ya. Nah sistemnya juga ini juga gini, inputnya apa? Setelah diproses hasilnya apa? Output. Ya, seperti kita sekarang kan, kita input semester 1 udah lewat, outputnya ya bisa kuliah di semester 2 terus. Nanti kalau sini sebenarnya ada satu lagi tambah sini feedback. Ya, dapat feedback. Bisa sudah ada dari sini ya inputnya tadi saya datang jam 7 berapa tadi 7.30 belum apa proses nanti setelah jam 10 saudara dapat apa nanti jadi feedback input. Nah, inputnya ya, kalau dikatakan ya di sistem itu dikatakan sistemnya konsisten dan bebas ya, dari sistem. Jadi persamaan tadi ya. Konsisten dan bebas artinya dia artinya punya kemiringan berbeda. Ya. Kemiringannya berbeda. Kalau dilihat dari yang menggambar ini ya. Nah ini. Dia punya kemiringan berbeda. Ini kemiringan. Ini dengan ini. Nah, ini kita bisa di sini digambarkan dengan ini. Kemiringan berbeda. Ini tidak sama ya. Oh, yang ini. Ini tidak sama dengannya. Nah, ini artinya. Kelihatannya susah. Gimana sebenarnya? Jadi A per C dengan B per D ya antara dua. Yang A per C itu yang berkaitan A per C yang dikaitkan dengan variabel X, B per D berkaitan dengan Y. Itu kalau dibagi ya dibandingkan A per C dibandingkan dengan B per D itu tidak sama. Nah kalau dia tidak sama berarti dikatakan dia garis itu grafik itu garis itu berpotongan di satu titik. Jadi dia punya solusi yaitu satu. Ya, tadi ya. Yang kedua sistem itu dikatakan inkonsisten. Inkonsisten dan bebas atau berlawanan. Ya. Satu inkonsisten, satunya bebas atau berlawanan. Maksudnya gimana ya? Kalau kita lihat di sini ya, kemiringannya ya AB per C sama A dibanding D, BC A per C, B banding D ini adalah sama, tetapi di sini beda ya. Di sini beda, tidak sama. P per Q yang tidak mengandung ya. Jadi di sini antara konstanta ini A, B, C, D, P per Q ini, PQ ini, yang tidak PQ itu yang tidak ada kaitannya dengan variabel gitu. Jadi dia bebas gitu, sendirian aja gitu ya. Nah, gitu, kalau dia posisi seperti ini katakan garis sejajar. Kalau garis sejajar ada nggak persamaan titik potongnya ada nggak? Nggak ada titik potong tadi. Nah kayak ini, dia kan sejajar kan? Ya kita lihat ini sama, ini sama dengan ini, ya setengah-setengah. Terus ini juga, ini di depan sini satu, di depan sini juga satu, depan sini juga satu. Oke. Itu juga sama. Nah, dibagi ya kalau kita bagi setengah bagi setengah satu bagi satu adalah satu itu sama, tetapi 2 dibagi dengan min 1 itu beda min 1 ya. Kalau min 1 satu lagi adalah min 2 misalnya. Ini dia sama. Ya, setengah-setengah. Ya, paham ya?
Itu disebut dia tidak punya titik potong, sistemnya kalau dalam sistem dia inkonsisten. Ya. Nah, nggak ada yang mana di itu yang sama, itu nggak ada. Ya. Nah, walaupun kemiringannya sama, tapi dia itu dibuat dengan garis sejajar. Yang ketiga dikatakan konsisten dan bergantungan. Apa maksud di konsisten dan bergantungan? Semuanya sama ya. A per C, B per D, B per C, T per T. Nah itu dia punya grafiknya yaitu garis repeat dan punya titik potongnya tak terhingga. Kenapa dibilang tak terhingga? Ya, ya. Nah, jadi dia di sini di perpotongan ya. Perpotongannya banyak titik-titik ini semua. Titik ini pada berapa yang kita tak terhingga ya. Kalau kita lihat kan ini tadi 1/2 ya. Ini adalah setengah. Yang mana ini adalah 1/2. Ya, ini adalah min 3 per min. Ya. Nah, ini juga sama dengan setengah. Ya. Ini juga sama dengan setengah. Ini setengah. Ya. Ini 3 per 6. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah dikatakan ya sistem itu apa tadi? Katakan konsisten dan bergantungan. Kenapa dia bergantungan? Ya. Karena dia tergantung ya dengan yang di atas itu ya. Bergantungan dia berkelipatan ya, bergantung biasa sama gitu ya. Dikatakan bergantung. Harusnya ada yang mau bertanya. Itu yang dari metode-metode dengan grafik kita dapatkan seperti itu. Sekarang kita masuk dari metode grafik dan hubungannya dari sistem itu. Ya. Kita bisa melihat langsung dalam bentuk garisnya seperti apa. Sekarang saya masuk dengan namanya metode substitusi. Ya. Substitusi ya kita biasa ya kalau kita dengar di dalam permainan bola basket, sepak bola itu ada namanya substitusi, yaitu namanya pergantian. Pergantian gimana ya? Kalau kita lihat pergantian misalnya si nomor 6 lagi bermain diganti suruh keluar, nomor 10 masuk. Substitusi ya, diganti, dikeluar, ini masuk. Nah, seperti itu. Jadi itu katakan substitusi. Ya. Jadi ini langkah-langkahnya ini adalah substitusinya siapa? Si X ya sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Jadi si X ya, di sini X yang misalnya sini X, X sini Y, X-nya keluar, Y-nya diganti dengan Y. Oke, itu gimana caranya substitusinya? Kita lihat ya, lebih baik mungkin kita belum mendapat gambaran, kita lihat contohnya seperti ini. Misalnya kita punya dua persamaan seperti ini. Persamaan 1, 2, dan 2 ini ya. Dua persamaan. X, 3X min 2Y sama dengan 7. Yang kedua adalah 2X tambah 4Y sama dengan 10. Nah, sekarang yang kita mau buat adalah variabel X. Ya. Kita akan pilih. Gitu ya. Dijadikan ke Y. Ya. Maksudnya gimana? Jadi kalau 2X tambah 4Y sama dengan 10, ya, berarti X-nya mau kita jadikan Y. Ya, Y aja. Di dalam Y gitu ya. X ini kita mau ganti ya, kita mau ganti sama si Y. Gimana caranya? Ya. Si X itu sama dengan Y-nya bagaimana dia posisi kepersamaannya itu. Jadi kita buat ya. Jadi 2X kita ambil dari 2X tambah 4Y sama dengan 10. Ini persamaan 2. Jadi kita lihat kita mau hitung X-nya 2X sama dengan 10Y 4Y, sampai sini paham? Ini pindah ya 4Y dikurang ya. Di sini kurang. Ini kurang 4Y, dikurang 4Y. Ya. Jadi balance ya, masih balance. Jadi X-nya sama dengan dibagi 2, semua dibagi 2, 5 min 2Y. Nah, yang X sama dengan 5 min 2Y, ini kita masukkan ke persamaan yang pertama. Yang masukin lagi ke persamaan kedua, nggak selesai-selesai nanti ya. Kan karena di asalnya dari punyanya si 2. Jadi gimana? Kalau kita masukin persamaan yang ke 1, jadi 3. Tadi 3X min 2Y sama dengan 7. Jadi ini kita ganti dengan itu. Jadi 3. X-nya diganti. Yang ini. 5 min 2Y min 2Y. Nah, X-nya udah nggak ada lagi di sini karena X sudah diganti. Ya. Kita masukkan 15. 3 kali 5, 15. Dikurang 6Y. Dikurang 2Y.
Y-nya kita gabung, Y dengan Y kita gabung jadi min 8. Ini kita kurangi 15, ini jadi hilang di sini, tapi di sini jadi 7 kurang 15. 7 kurang 15 berapa? 8. Hah? 8, Pak. 8, Pak. Min 8. Iya, min 8, Pak. Bukan 8, min 8. Y-nya sama dengan Y berapa? Ayo. Nah, 1. masa 0? 1, Pak. 1. Dibagi-bagi. Sama-sama bagi 1 ya. Ketemu min, Pak. Y-nya sama dengan 1 ya. Nah, Y-nya sama Iya. dengan 1. Ini kita masukkan lagi ke sini. Terserah mau masuk yang pertama apa yang kedua ya. Yang masuk yang pertama ya. Kedua juga sama juga. Jadi, kita masuk ke yang pertama ya. Kita masuk ke sini. Ya, sama dengan 1. Saya masukkan ke sini. Dia jadi 3X min 2Y sama dengan 7 tadi ya. Itu kita jadikan 1. 3 kali X. 2 kali 1 kan sama dengan 7. Ya, jadi kalau kita lihat 3X min 2 sama dengan 7. Jadi 3X. 3X sama dengan 9. 9. Ya, betul. X-nya jadi sama dengan 3. 3. ya. Jadi jawabnya adalah 3,1. Ya. Ini saya satuin aja di sini ya, supaya jelas gerakannya sampai mana. Ya, ini sebenarnya dilanjutkannya seperti ini, 3,1. Ya, dalam slide. Coba jadi langkah-langkahnya ya, diperhatikan langkah-langkahnya apa dulu. Ini namanya dengan metode substitusi. Jadi si X itu diganti di dalam Y, ya, dirubah. Ada pertanyaan? Saya pikir ini udah pernah dapat ya. Yang kedua adalah metode, yang ketiga ya. Yang kedua tadi substitusi, yang ketiga adalah eliminasi. Eliminasi itu apa? Eliminasi itu adalah kita menghilangkan atau tidak dipakai gitu ya, tidak maju ke babak berikutnya. Itu biasa kalau di acara-acara apa idol ya, idol atau acara kayak kompetisi ya, chef gitu ya, yang masak-masak gitu ya, itu juga pakai eliminasi, tereliminir gitu ya. Jadi yang maju siapa? Nah di sini kita lihat juga kita akan eliminir gitu ya, menghilangkan gitu ya. Di sini perhatikan yang dihilangkan apa itu koefisiennya. Nah, koefisiennya di salah satu nggak dipakai gitu. Nah, ini ada macamnya, satu koefisiennya sama. Kalau koefisiennya sama ya, koefisiennya ya, perhatikan koefisien. Apa sih koefisien ya? Kalau kita punya persamaan misalnya 3x tadi tambah 2y sama dengan 5, ini yang disebut dengan koefisien. Recording stopped. Recording in progress. Ini koefisien. Ya. Koefisien. Kalau koefisiennya sama ya, dan koefisien sama nggak dari 2 itu? Maksudnya gimana kalau koefisiennya sama? Nah, jadi kenapa? Emang udah habis sih waktu kan yang berapa sih? Ya. Kalau di sininya dia adalah misalnya sama ya, koefisiennya tadi ya. Koefisiennya sama, misalnya 3x, di sini juga 3x gitu ya. 3x tambah y. Gitu ya. Sama dengan misalnya kita bilang ya 3x tambah y sama dengan 2. Gitu. Ini kan koefisiennya sama kan? 3x sama. Kalau koefisiennya sama, ini kita kurangi. Ya, koefisien sama. Koefisien sama, tanda sama. Ya. Koefisien sama, tambah sama. Enggak. Tandanya dulu ya, di sini misalnya. Kalau koefisiennya beda, sama, tapi tandanya beda. Misalnya di sini 3x, di sini min 3x. Berarti ini kita jumlah. Ya. Ini operasinya, lakukan persamaan kalau tandanya beda. Itu maksudnya dari pernyataan ini. Ya, ya. Saya dipahami? Pertama lihat dulu koefisiennya. Nah, yang berikut, kalau dia koefisiennya beda. Ini kan tadi koefisien yang 1A itu koefisien sama. Langkahnya pertama. Ya. Mana sih? Nah, ya.
Sebentar. Ya. Sekarang kalau koefisiennya beda. Misalnya sini saya dapat. Misalnya tadi koefisiennya sama, tandanya. Karena kalau saya lihat koefisiennya, kalau kita punya koefisiennya beda. Koefisiennya beda. Ini tadi sama ya. Mana itu punya? Oh, di sini. Saya di sini. Nah, ini ya, koefisiennya beda. Ini ya, di sini 1, 3, atau 2, 1. Kalau koefisien beda, kita akan kalikan dengan konstanta yang sesuai. Ya. Untuk disamakan gitu. Untuk koefisiennya disamakan. Ya. Misalnya kita mau kalikan mana gitu. Misalnya saya mau kalikan yang disamakan, saya kalikan yang di ini, saya mau samakan ke mana? Ke koefisien X apa ke koefisien Y gitu ya. Koefisien X. Misalnya saya pakai yang saya mau samakan koefisien Y. Berarti ini kita apa? Ini kita kalikan ya. X-nya kita mau eliminir, siapa yang mau kita eliminir di situ? Misalnya saya mau eliminir Y, ini saya mau eliminir. Berarti ini harus dikalikan berapa? Ini agak beda bingung ya. Dikali ini ya, bukan X ya. Berarti ini saya kalikan 1, di sini kali 2. Kali 1 kali 2, pakai titik aja. Berarti apa? Ini kan koefisiennya tetap jadi X tambah 2Y sama dengan 5. Yang ini kita kalikan jadi 6X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, ini jadi koefisiennya sama kan? Nah, ini lakukan kembali langkah 1A. Ya, tandanya gimana? Tandanya sama, berarti kita kurangi. Ini modal langkah-langkah ini yang kita sebut juga dengan algoritma ya. Algoritma. Lakukan kembali angka kita eliminasi variabel ya. Jadi yang kita eliminasi itu adalah variabel. Sehingga dengan demikian kita akan dapat X-nya. Oke? Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Tadi ya, persamanya masih sama. Dua persama tadi 3X min 2Y sama dengan 7. Nah, kita lihat di sini ya. Kita yang mau dieliminasi itu adalah Y. Y mau dieliminasi. Jadi Y-nya mau dieliminasi, jadi kita mau samakan. Ini mau disamakan. Berarti di sini 4Y min 2, oh kita disamakan dengan keempat ya. Karena kalau disamakan kedua, kita kalian dengan pecahan agak susah, mendingan kita kalikan dengan 2, supaya tetap bulat. Dikalikan dengan 2, 3X min 2 ini jadi 6X min 4Y sama dengan 10. Ya. Ini kayak agak geser ya gambarnya ya. Ini adalah kalau kita jumlahkan, jadi kan ini kan tandanya beda, berarti kita jumlahkan. Ini dijumlahkan jadi 8X, ini jadi 0, hilang, Y-nya hilang, 15, 24, X-nya sama dengan 3. Seterusnya dilanjutkan, X-nya sama dengan 3, tinggal dimasukkan aja tadi. X sama dengan 3 ke salah satu persamaan. 3 kali 3 sama dengan 2Y sama dengan 9, jadi 2Y sama dengan 7 min 9. Kita dapat di sini sama dengan 1, penyelesaiannya 3,1. Ya, gitu ya, yang mudah di persamaan yang ini metode eliminasi. Oke. Dan itu ada pertanyaan? Izin Pak. Ya, silakan. Ini untuk eliminasi, untuk menentukan mana yang akan kita eliminasi itu gimana Pak? Gimana? Nggak jelas. Ini kan ada 2 ini Pak ya, yang eliminasi ini Pak, yang apa? Yang beda apa namanya? Ya. Itu yang untuk menentukan mana yang mau kita eliminasi, X atau Y itu dari mana Pak? Ya, kita lihat ya kalau tadi ini ya. Nah, saya mau eliminasi apa? X sama Y sama aja, boleh aja salah satu ya. Biasanya kita lihat angkanya yang paling gampang gitu ya, paling mudah gitu diinikan. Ya, kalau menurut saya ya, ini kalau dikalikan kita lebih mudah dioperasikan gitu ya. Ya, kenapa diambil? Ya, ini kan ada pakai dikalikan ya. Coba kalau 3 dengan 2 ini. Kalau 3 dengan 2, kita pakai 3 dengan 2, berarti gimana? Yang kalau jika kita mau eliminasi X, ini kita akan harus lakukan operasinya, berarti kan harus kita kalikan, kita eliminasi X ya. Berarti di sini yang persamaan 3 dikali berapa? Titik lah dikali berapa? Coba dieliminasi dengan X.
2 Pak. Kali 2. Yang bawah? 3. Kali 3 ya? Iya. Kali 3. Nah, kita nih akan melakukan berapa kali perkalian gitu. Berapa? Ini kita kalikan lagi kan. Nah, kalau ini kalikan dengan 1, ini nggak usah kita kalikan, kita tinggal tulis aja gini. Tulis ulang. Oke. Kalau bisa kita cari yang berkelipatan gitu ya, antara X dan Y-nya. Itu milih, saya pada pilihan ini, maka ini juga nggak salah juga, cuman kita kan akan melakukan operasinya kan jadi banyak sini 6X, jadi berapa tadi? Min 4Y, misalnya. Ini sama dengan 14. Terus ini kita melakukan perkalian lagi kan, 6X. Nanti, berapa tadi? 12Y. Berapa tadi? Jadi 40. Nah, ini kurang. Hilang ya, ini hilang, jadi di sini dikurang kan, min 16Y dikurang, jadi berapa? 40 kurang 14. Maaf Pak, itu bukannya 30 Pak? Yang mana? Yang kali 10 3 ya, kali bukan 40 ya, maaf ya 30 betul. Ini ya. Iya Pak. 30 kurang 14, ya. Itu adalah 16 juga ya. Min 16 ya. Jadi ini sama dengan 1. Nah, ini nanti di dalam teknik-teknik ini ya, di algoritma kita, kenapa kita milih ini, kenapa kita milih itu ada semua ada alasannya. Ada alasannya saya pakai yang ini. Yang biasanya kita pilih yang ini masa milih ya, mau dijalankan pakai yang ini nggak apa. Cuman kita prosesnya agak berat gitu. Kalau yang ini kita tinggal cuma satu aja ya kita lakukan. Ini tinggal sama. Kalau bisa cari yang berkelipatan gitu. Oh ini kelipatan, oh ini nggak berkelipatan, pakai ini aja kita eliminir. Gimana? Menjawab nggak kira-kira? Ada lagi mau tanya? Jadi itu bebas mau pilih yang mana, nggak ada ketentuan harus X dulu atau Y dulu. Itu sesuai dengan pilihan yang mau ngerjakan soal aja ya. Boleh hasilnya sama sih. Ya. Boleh saya izin bertanya, boleh? Iya silakan. Ya, jadi untuk mengeliminasi yang jika koefisiennya berbeda, jadi kita cari angka perkalian yang paling terkecil. Bisa. Iya, bisa, boleh. Saya juga gitu. Baik. Terima kasih. Silakan lagi ada macam. Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Ini udah berapa? 92. Oke. Mungkin nanti masukin di pendahuluannya aja dulu ya. Jadi udah kita sedikit. Nah ini akan kita lihat sedikit ya. Jadi kita lihat kemiringan ya tadi, namanya tadi persamaan ketergantungan linear dan ketidakkonsistenannya. Jadi kita perhatikan kalau yang punya kemiringan dan slope yang sama, tadi adalah gambar itu mempunyai garis yang sejajar atau yang berimpit. Ya, tadi ini mengulang lagi sih sebetulnya yang ini. Nah nih, ini adalah kalau kita lihat kemiringannya sama. Kemiringan sama-sama kemiringan, tapi di sini bergantung. Yang ini bergantung ya, yang berimpit. Ini mengulang lagi tadi. Ya. Dia hanya menjelaskan dikatakan sistem persamaan linearnya tidak konsisten. Kita nggak tahu yang tidak konsisten karena sejajar itu ya dia nggak ketemu gitu. Tapi yang kedua adalah sistem yang bergantungan secara linear. Kenapa bergantung? Karena dia berkelipatan tadi. Saya persamaan ini yang tadi ya. 2x tambah 3y tambah sama dengan 7. 4x tambah 6y sama dengan 12. Ini kenapa disebut tidak konsisten? Ya, ini sama. Ini sama kan? Ini dengan ini ya, 2/4, 3/6. Ini kan sama. Tapi dia punya slope-nya sama, tetapi titik potong yang ininya, intercept-nya yang ini berbeda. 7/12 itu berbeda.
7/12 nggak sama dengan setengah. Ya, tidak sama dengan ini. Maka dikatakan dia tidak konsisten. Kalau konsisten sih sama sebenarnya. Nah, kalau yang ini kita lihat ya adalah ini ada yang 5/20, sana di 2/8, 10/4. Ini semua adalah ini sama ya, sama-sama 1/4 semuanya. 1/4. 1/4. Sama ya, ini juga 1. Nah, ini sudah digambarkan berimpit. Jadi itu disebut dengan tergantung secara linear. Lipatan ya. Ya, ini sebagai latihan, silakan dicoba ya. Nah, dicoba. Oke, misalnya dicoba. Pertanyaan? Ya. Apakah ada pertanyaan? Saya akan stop. Jadi latihan soalnya dicoba dulu ya. Nanti kalau kita akan gabung ya nanti dikumpulkan ya, dikumpulkannya nanti di Google Form aja lah. Nggak tahu bisa dikolaborasi apa. Coba dicoba dulu ya ini ya soalnya. Saya belum bisa nggak ya masukin ke itunya. Ini adalah buat nilai-nilai tugas. Begini, saya belum ketemu ininya, posisinya di mana. Nanti saya akan minta bantuan admin. Ya, sudah jam 9:06. Saya akan akhiri nanti, saya tambah ya 10 menit tadi, karena kita terlambat ya. Sekitar 9:06. Mungkin 9:45 ya, 9:45. Tadi kita terlambat 15 menit. Ya. Atau mau dicoba dulu? Oh, ini aja deh. Ini dicoba dulu satu soal dulu lah. Saya mau lihat feedbacknya. Yang nomor 2, yang ini. Tunggu. Belum di share screen. Maksudnya nomor 2 ini. Nah, yang tentukan berapa ini? Ya. Coba dicoba dulu. Nilai K supaya dua persamaan tersebut berpotongan sejajar berimpit dua persamaan. Dengan waktu selama 2 menit. 2 menit. Ya, sampai 7:15 ya. 9:15. Ke 5 menitan lah. Siapa yang bisa? Atau yang mau volunteer? Saya kasih whiteboard-nya aja dulu. Di situ udah bisa ya dibuka ya tadi ya, itunya. Coba share whiteboard ini saya. Ini udah ya. Saya mau nanti di sini. Coba. Kalau kita di kampus di papan tuh saya suruh maju ya biasanya. Kalau nggak COVID, apa saya nggak maju tapi ini. Jangan nulis di sini. Bersama tadi. Ya. Oh, dia. Ini ya. Jadi bersamaannya adalah
X berapa tadi? Min Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Sama dengan 3. Yang satu lagi berapa? 2X min 2Y 2X. Atau ada yang udah selesai boleh kayaknya paket ini agak susah ya pakai keyboard. Bisa kayaknya ditulis pakai ini, di draw aja. 2X min 2Y sama dengan K. Nah, K di sini ya. Nah, di sini diminta K-nya berapa nih? Ini sudah bukan. Ada yang mau nyoba di sini? Bisa nggak nulis ke situ? Boleh kan ya? Supaya dalam dua garis itu, dua persamaan garis itu berpotongan, sejajar dan berintik. Jadi dia bisa punya garisnya, ya. Tuh. Garis itu dua garis ini. Berpotongan satu, terus bersejajar. Ini ke garis sejajar ya. Yang satu berintik. Oke. Coba ganti warna. Berintik di sini ya. Ini sama ya. Sama lagi. Kayak gitu. K-nya berapa? Berpotongan, K-nya berapa? Sejajar berapa? Jadi 2X min 2Y sama dengan berapa? X min Y sama dengan 3 tuh udah nggak ini, tetap, tapi 2X. Ya, silakan dipikirkan. Ada yang jawab? Udah yang dapat? Ya, gimana? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Ya. Saya Enrico, Pak. Ya, Tiko. Menurut saya, berpotongan itu kayaknya nggak mungkin ya, Pak. Soalnya menurut sistem, X-nya dan Y-nya itu tidak boleh sama.
Sementara X yang bawah sama Y-nya itu sama Pak, sama-sama 1/2. Nah, kalau misalnya buat sejajar itu saya misalkan beri angka K-nya itu 4. Jadi hasil koordinat hitungan saya yang bagian atas itu 3,-3, yang bawah 2,-2. Nah, untuk berimpit itu K-nya saya buat 6. Iya. Soalnya sama-sama 1/2. Ya. Jadi kan dia tadi apa? Yang ini apa tadi? Kalau yang dia berpotongan itu gimana tadi? Gimana? Ingat ya? Ya, Misalnya di sini upper C, upper C sama dengan B/D. ini ada B per D. Terus yang satu lagi adalah P per Q-nya ya. Iya, Pak. Jadi yang berpotongan nggak mungkin ya? Iya, Karena dia kan soalnya sama ya. iya 1/2 betul. sama 1/2. Oke, berpotongan nggak bisa, betul Eriko. Jadi ini udah sama ya. Walaupun gimana pun juga, K-nya mau berapapun juga ini udah pasti sama. Terus yang ini kalau itu adalah 3 per K kan di situ kan. Kalau dia berimpit, dia berapa tadi? Sejajar gimana kalau sejajar? Kalau sejajar itu saya misalkan K-nya itu 4, Pak. Kalau 5 boleh nggak? 5 boleh juga, tapi agak sulit sih ngitungnya. 0 buat K-nya boleh nggak? 0 boleh juga sih kayaknya, Pak. 3 per 0 gimana? Oh, 3 per 0 tidak bisa, Pak. Nah, 0 nggak boleh. K-nya boleh berapa aja? K-nya 1 boleh nggak? 1 boleh, Pak. Boleh. K2? K2 boleh juga. Terus? 3 Sampai boleh. Ya, kecuali 6, Pak. Soalnya dia kalau 6 akan hasilnya sama 1/2. Nah, ya. K itu yang nggak boleh itu K-nya K berapa aja boleh, tapi K 0 itu nggak boleh ya. K sama dengan 0 sama K sama dengan 6. Untuk apa tadi? Untuk berimpit ya. Iya, berimpit, Pak. Jadi K ini boleh nih semuanya nih 1, 2, 3. Nah, berimpit. Kalau sejajar? Sejajar ya. Terbalik, ini sejajar ya. Maaf saya. K sejajar itu adalah bolehnya dia kalau gimana? K-nya yang tidak bolehnya adalah yang sejajar ini. Ini yang sejajar. K sama dengan 6, K tidak boleh sama dengan 6. Kenapa bilang K sama 6? K sama dengan 6 tidak boleh. Ini adalah yang sejajar. Bisa saya nulis seperti ini. Ini yang sejajar. Ini ya, ini sejajar. Gambar ini ya sejajar ya. Terus yang berimpit adalah berapa? Berapa tadi? Sama dengan 6, Pak. Nah, berimpit itu kalau K sama dengan 6. Oke. Itu ya. Agak sedikit ini adalah kita bermain dengan definisi tadi. Yang berpotongan tidak bisa ya. Berpotongan tidak ada. Potongan atau berpotongan tidak mungkin. Karena ininya adalah sama. Ya, ini udah bisa dipahami ya. Terima kasih ya, udah dijawab tadi. Silakan nanti yang lain juga kita lakukan lagi. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan namanya kita masuk dengan matriks. Ada yang mau bertanya? Jelas nggak tadi? Yang ini. Udah saya tutup lagi. Hilang nggak tuh ya? Dan dari whiteboard tadi. Bisa paham nggak yang ini ya? Karena dia berpotongan. Kalau dia di ininya udah setengah-setengah. Setengah-setengah udah pasti karena ini udah ini. Kita lihat, oh ini pasti sejajar. Tinggal kita lihat K-nya aja. Ini pasti sejajar, kemungkinan sejajar atau enggak berimpit. Antara ini ya, yang ada di sini ya. Koefisiennya. Tinggal lihat K-nya di sini yang kedua.
Kalau dia kelipatan juga, kelipatannya sama berarti dia. Ya, kalau nggak ada, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya adalah matrik. Ini yang penting ngerti ya. Saya nggak mau materinya banyak-banyak kalau kita nggak ngerti, useless gitu ya, nggak ada guna. Nah, terserah kalau yang ini mau bertanya silakan. Saya lanjutkan dengan berikut adalah matrik. Apakah sudah terlihat? Saya masuk matrik. Materinya bisa sudah download ya di LMS. Nah, jadi kalau matrik ini ya, ini adalah sebetulnya kita akan bermain dengan angka, ya, banyakkan dengan angka. Matrik itu kita di sini diminta bisa menjelaskan, memahami penggunaan notasi matrik dan dua persamaan matrik, persamaan dua matrik. Kalau dikatakan matrik itu atau apa secara definisi itu adalah bilangan yang teratur gitu, dalam persegi panjang dan di antara tanda kurung gitu ya. Jadi dia bilangannya itu teratur gitu ya, diatur baris sama kolom. Ini karena ini bagian daripada aljabar linear dan ini paling banyak dipakai di aljabar linear. Notasi, Bapak pahami ya, jangan salah-salah, hurufnya harus huruf besar. Anggota yaitu huruf kecil atau anggota. Bisa pakai tandanya tanda kurung ini ya, tanda kurung siku atau kurung biasa seperti ini. Jangan begini kurungnya, ini salah. Ini ada nanti determinan beda. Tanda kurung aja kita ubah. Juga jangan begini. Kurung kurawang. Ini nggak boleh. Masih banyak pakai ini. Ini sama ini nggak dipakai. Yang ada adalah siku sama ini. Apalagi yang biasa pakai ini. Atau begini juga ada gini. Double. Ini bukan matrik juga. Kurawang, siku. Yang ada adalah siku sama tanda ini. Terus kita masuk dengan namanya ordo. Ordo itu ada ukuran. Itu apa ukurannya? Itu ada baris dulu. Biasa dia akan ngitung dari baris dulu. Barisnya berapa? Baris itu yang horizontal. Kolomnya berapa? Kolom yang vertikal. Misalnya kita punya barisnya banyak M itu ya, biasanya kalau M itu berapa? M itu adalah bilangannya bebas gitu sebetulnya ya. Bilangannya N juga bebas, N sebanyak M. Ya. M mau berapapun aja bisa gitu ya, tapi dia jadi kita bilang pokoknya menuju sesuatu gitu ya, dan kolomnya N. Nah itu notasinya di dalam A, I, J ya, dipakai I sama J. Ini adalah buat indeks. Indeksnya itu dengan dua huruf. Indeks kalau dibilang indeksnya I dan J ya. I-nya itu adalah menandakan di sini adalah menandakan untuk baris, ya, di posisi baris, yaitu adalah kolom, ya, J. Jadi kalau katakan A11 berarti posisi dia berapa? Di baris 1, kolom 1. A32, ini berarti di baris 3, kolom 2. Ya. 3N berarti dia di 3, kalau depan belum berarti di baris 3. Ini hampir sama ya tadi dengan model koordinat juga, dia berpasangan jadi di situ. Ya, jadi jangan disebutnya kadang-kadang A23 bukan 23, kita sebutnya dipisah. A23 ya. Berarti kalau bilang 23. Coba nanti ada juga A231.
Ini kalau bilang ini baris jangan bilang A231. Ini ada dua kemungkinan. 231 apa 231. Nah, biasanya ada yang pakai tanda koma. Kalau udah mulai banyak. 2,31 artinya dia baris 2 kolom ke 31 kolom. Nah, tapi biasanya kita di sini masih belum ya. Nanti ya kali. Kalau ada itu baru kita pakai 231 ya, 2,31 atau berapa. Biasanya sampai nggak terlalu banyak sih berarti. Karena kita belajar abstrak dan konsep ya, konsepnya dulu yang penting. Ini adalah 4 kali 2, berarti dia punya 4 baris, 2 kolom. Nah, bilangan-bilangan yang ada di dalam ini disebut dengan unsur elemen ya. Bilangan. Notasi matrik tadi udah dibilang ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Ini adalah barisnya, ini baris 1, kolomnya 1. Ini ditulis lagi, tadi saya sudah jelaskan ya, agak cepat dia. Ada yang namanya matrik baris dan matrik kolom. Apa matrik baris? Dia matrik itu hanya punya 1 baris. Ya, matriknya hanya 1 baris. Matrik kolom, matriknya hanya 1 kolom. Jadi ya, pokoknya 1. Ya. Baris, 1 kolom. Baris. Dijumlahkan, ini udah pernah ya, waktu mungkin di SMA, kita jumlahkan yang satu letak, yang bersesuaian gitu ya, yang jadi di A11 dengan A1 yang 11 juga, 11 dengan 11. Ya. Jangan 11 dengan B12 gitu, ya, harus letak. Ya, ada contoh. Nah, kita lihat 4, dia punya 42, min 1, 3, 2, 3, 4. Yang seletak ya, 4 tambah 3. 2 kurang 4. 1 tambah 2. 1 tambah 2. 3 tambah 1. 2 tambah 1, min 2 tambah min 2. Min 2 dengan min 2. Tambah min 2 di min 2. Min 2. Ya, dijumlahkan 7, min 2, 1. Oke. Pengurangan sama juga dengan yang seletak, tapi operasinya dikurangkan. Sama ya, tapi ya, tinggal ini aja tanggalnya beda. Next, ya, next lagi. Nggak ada yang. Lalu kalau kita lihat lagi ya, kita lihat pengurangan matrik. Ini contohnya sama tadi ya. Kita tinggal tandanya jadi ganti. Kalau ada buah matrik artinya sebanyak K gitu ya. Ya, sebanyak K, elemennya sama gitu ya. Kalau kita punya matrik misalnya, kita punya matrik yang maksudnya dari slide ini ya, dia itu misalnya matriknya 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada sebanyak K gitu ya. 1, 2, 3, 4 lagi gitu. Ada lagi 1, 2, 3, 4. Ini sama gitu ya. Ada sebanyak berapa gitu ya. Terus sama. Maka kita akan ini kita nggak bisa ini kita jumlah, ini kita jumlah sebanyak K gitu ya. Ini kita nggak usah dijalanin lagi, nggak usah, kita langsung aja kalikan. Berarti dia kalau sama berarti ada K 1, 2, 3, 4. Gitu. Itu namanya perkalian skalar. Ya, jadi nanti dia bisa juga jadi negatif ya, K dikali. Jadi tinggal ini adalah tinggal K-nya berapa? Tinggal jadi K, 2K, 3K, 4K. Semuanya dikalikan ya, K. Karena kan sama ya. Kalau negatif, nah ini juga sama juga. Ya, kita punya min 1, 2, 3, 4. Misalnya ya, ini 4, ini juga semuanya jadi negatif semua. Min 1, min 2, 3, min 4. Contohnya ini. Nah ini ya, katanya antara A, kalau tadi yang saya bilang ini jadi A, apa ya, ini kita jadikan A, ini jadi A misalnya.
matrik ini adalah A, ya, tadi ini negatif kan, negatif A. Jadi katanya kalau negatif dari A, jadi kalau kita punya 1, 2, 3, 4, tadi hasilnya 4, ditambah dengan min A ini kan jadinya, ada min A ya. Min A, itu adalah min 1, min berapa tadi? Min 2, min 3, min 4, ini akan matriknya hasilnya matrik 0. 0, 0, 0, 0. Nah, ini bisa dengan ini arti dari masuk kalimat itu tersebut. Oke, ada mau bertanya? Nah, kita satu masuk lagi dalam namanya dalam penjumlahan matrik itu berlaku hukum asosiatif, ya. Komutatif. Nah, ya, asosiatif. Nah, ini bukan asosiatif tapi ini komutatif. Komutatif. Apa artinya? Ini di A tambah B, B tambah A, diletakkan siapa dulu yang dilakukan operasi itu tidak menjadi masalah, tidak mengubah hasil. Komutatif. Nah, ini adalah asosiatif. Ya. A ditambah. Mana dulu yang mau dijumlahkan? Misalnya ada 3 ya. B tambah C dulu baru ditambah A, atau A tambah B dulu baru tambah C, itu tidak masalah. Asosiatif. Nah, ini adalah perkalian skalar tadi. Dijumlahkan dulu baru dikali K, ya. Ya, dijumlahkan baru dikali K, ya tadi, atau K dulu di masing-masing dikalikan. Nah, ini adalah hasil kali matrik. Ini nanti saya pending dulu yang ini. Kedua adalah hasil kali matrik. Ini nanti supaya yang bingung, ini dulu penjumlahan nama ini dulu. Kita lihat lagi kesamaan dua matrik. Matrik itu dikatakan sama kalau semuanya anggotanya adalah, pertama dulu kita lihat baris kolomnya sama nggak? Baris jumlah baris. Nah, ya ini adalah barisnya sama. Dan setelah itu semua unsurnya, anggotanya sama. Jadi kalau lihat nih, elemen yang berarti ada di ini, semuanya adalah sama. Nah, ini nggak sama ya. Kenapa nggak sama? Pertama dari ukurannya aja udah nggak sama gitu. Ordonya udah nggak sama. Jumlah baris dan jumlah kolomnya nggak sama. Di sini jumlah barisnya sama 2. Tapi kolomnya di sini 3, di sini 2, tidak sama. Nah, kalau kita lihat dengan notasi dengan konstantan ini bisa sama, asal semuanya sama ya. A sama dengan P. Ya, sebelah sini ya. Yang ini A sama dengan P, sini sama. Yang ini B sama dengan C. Q ini juga sama. Oke, ini. Ini sama nih, semuanya harus sama. Baru dikatakan matrik itu sama. Ukurannya sudah sama dan anggotanya pun sama. Nah, ini tinggal dijalankan tadi ya, dengan operasi komutatif ini. Sama nggak kalau A tambah B sama dengan jadi apa? Ditambahkan, ya. A tambah D dengan B tambah A. Dibalik itu sama nggak hasilnya? Itu harus sama. Ya, sama B sama. Lanjut lagi. Nah, ini gimana? Ini adalah latihan juga. Kita mau cari matrik P di sini. P itu berapa gitu ya? Ya, lalu kita lihat ya. Dijalankan P-nya dimisahkan dulu dengan A, B, C, D. Setelah itu dicari ya. 3A, kalau kita lihat 7 min 3A sama dengan minimal. Nah, 7 min 3A sama dengan minimal. Tuh. Jadi ada 2 persamaan, 1 sama 1, 2, 3 sama 4. Dan ini adalah 1, 2, 3, 4. Min 4, min 3C sama dengan 8. Jadi min 3D sama dengan 9. Seterusnya, setelah dihitung, ternyata kita dapat sini A4
B-3, C4, B-nya -2. Ini juga ya. Misalkan ini dicoba ya, ini ada pembahasannya. Oke. Itu buat latihan. Nah, kita tadi sudah tahu ya bahwa penjumlahan dua matrik atau ordonya sama yang koefisien itu dijumlahkan. Pengurangan, diulang lagi. Terus perkalian. Terus perkalian matrik, skala dengan matrik. Yang kedua adalah perkalian matrik dengan matrik. Ya, ingat ya. Nah, ini agak yang paling ini ya. Paling rumit, agak sedikit rumit lah ya. Dibanding ini perkalian matrik dengan matrik. Ya. Jadi dia harus lihat dulu ordonya gitu ya, ukurannya. P kali Q dengan ukuran yang M kali. Jadi kalau ada P kali Q dengan Q-nya yang paling belakang, nah ini yang berarti gitu, ini harus arah sama. Jadi kalau kita lihat ini adalah 2 kali 3. Ya. Barisnya 2, kolomnya 3. Ini barisnya 3, kolomnya 2. Nah ini kan sama kan berarti ya. Kolomnya si A sama dengan jumlah barisnya si B. Kan AP dijalankan. Jadi kenapa? Karena dia bisa berpasangan di sini. Kan barisnya sama. A dikali dengan B. A dikali B. B dikali dengan R. B dikali dengan T. Ini dijumlahkan. Terus yang E dikalikan dengan Q. Terus dengan E. Terus. Ini ada yang gambar. Nah ya, saya ganti warna dulu. Kita pakai ya. Misalnya yang E, yang ini. Jadi kita lihat dia komposisinya. Ini dengan Q, ini dengan S. Ya, kita lihat yang sini A dengan B. Terus yang ini dengan satu lagi. A dengan Q lagi sini ya. Ini sebelah sini. Ini sama juga yang ini dengan yang QS2. QS. Terus yang ini QS2. Dan hasilnya itu adalah 2 kali 2. Ya. Jadi kalau sudah lihat ini memang agak mesti banyak latihan. Kadang-kadang banyak miss ya. Di situ banyak kehilangan kesalahan gitu. Salah masuk angkanya, akhirnya dia jadi berantakan. Nah, ini contoh A kali B. Berarti kita lihat 1 kali 0 ya. Jadi kalau lihat di sini 1, ini min 2 dapatnya dari mana? Min 2. Jadi kalau lihat dari sini ya, kita ganti warna. Itu aja ya. Saya ganti warna yang hijau. Jadi kalau lihat di sini, ini min 2 dapatnya dari mana? Min 2. Coba dapat. 1 dikali min 2 ya. Jadi 1 ini adalah 1 dikali dengan saya pakai tanda kurung aja min 2. Min 2 itu artinya yang sebelah sini ya. Ditambah dengan 0 dikali. Gue nge-zoom pakai handphone juga, Dan. Itu nama gue makanya ada 2. Tadi mati-matian lagi. Kayaknya emang Windows-nya dah. Coba di unmute dulu ya. Siapa tadi? Suaranya bocor. Ya. Jadi ini kalau kita lihat 1 dengan min 2, 0 dengan 1 kan. Tambah. Ditambah aja nih. Ya, 1 dengan min 2, 1 kali min 2, 0 dengan 1. Jadi ini adalah min 2 tambah 0. Dan min 2 tambah 0 sama 2. Kalau belum sampai paham sini ya, belum secepat itu kita ngitung, kita uraikan aja dulu satu-satu. Ini keuntungannya apa? Kalau sudah bikin buat begini ya, jadi saya buat dulu begini ya, sama dengan misalnya buat dulu. Saya belum ini nih, saya belum ini min 2 tambah 0 kali 1 gitu. Nah sebelah sini gimana? Ya, ini 1 berarti 1 kali 3
Terus 1 kali 3 tambah. Satunya dari mana? Dari sini ya, 1, 0 ya. 1, 0 kali berapa? 0. Yang di sini adalah 1 kali 4 ditambah 0 kali berapa? 1. Sebelah sana yang satu lagi ya, yang di kolom keempat itu adalah 1 dikali 1 ditambah berarti 0 kali. Yang bawah sini gimana? Nah, ini adalah 2 kali, saya yang sama 2. Itu 2 kali min 2. Ditambah min 1 ya, kali 1. Ini juga 2 kali 3. Ditambah ya. Ditambah kali min 1 kayak bingung jadi udah. Tambah min 1 kali, karena minus saya kasih gurung nih jadi 2 ya. Kali berapa? Nah, ini dulu dijalankan ya. Dengan begitu nanti kita memahami algoritma, karena kita belum secepat itu ya awal-awal. Supaya kita dari situ kita udah artinya menyadari ya, di sini adalah min 1. Ya, bisa kita sadarin bahwa di sini adalah menjalankan algoritmanya gimana. Gua berapa di sini? Min 1. Ini adalah min 1, min 2. Nah, ini dulu dicoba gitu, secara manual dulu. Nggak usah cepet-cepet dulu ya. Kalau belum biasa ini. Sekarang masa mau cepet apa mau benar gitu. Min 1. Ini masih di depan nggak apa-apa ya. Kalau min 1, di sini min 3. Tambah. Ada yang salah nggak saya? Ada nggak? Ya. Nah, ini harus sabar juga. Kalau bisa dibikin nanti bikin program ya. Di ini min 3 dengan 1. Ini 1 min 1 terus di sini tambah 3. 3 dikali ini adalah min 1. Min 1 apa? Min 2. Bukan min 2 dong. Sambil dicoba ya, dijalankan itu ya. Ini memang agak rumit yang di perkalian. Ini 4. Ini adalah 3. 1. Ya. Ada yang bertanya silakan. Atau ada yang punya cara lain? Itu caranya kalau sudah karena dari sini sampai sini saudara bisa dapat angka sini dari mana gitu ya. Coba kalau nanti di waktu di ujian ya atau di tugas itu saya nggak minta hasilnya ya, saya minta ini namanya kita proses ya. Ini prosesnya seperti ini. Kan ini adalah output ya. Ini adalah input ya tadi ya. Kita kan punya sistem. Inputnya seperti ini. Outputnya jadi ini. Ini yang kita belajar berproses. Untuk berproses ini memang perlu waktu ya. Waktunya dan saudara harap juga nggak bisa terserah, nggak bisa instan ini. Nah, nanti tinggal jumlahkan. Apa sih izin bertanya? Ya. Itu yang di baris 1 kolom 2 kan 1 kali 3 tambah 0 kali 0. Nah, itu 0 yang keduanya dari mana ya Pak? 1 yang ini ya. Ini banyakkan angka, jadi aku coba saya lihat dulu. Saya ganti warna dulu.
Yang mana? Yang ini? Iya, Ini betul. bukan? Iya, Ini betul. bukan? Iya. 1 kali 3. Iya. Ini kan? 1 kali 3 kali ini kan? Iya, betul. 0 kali 0 kali yang sini. Oh. 1, 3. Jadi yang ini dengan nggak kesini lagi, ke sebelahnya. Ini kan berarti baris 1 kan? Baris 1, barisnya berarti dari yang depan baris 1, kolom, ini 2. ada kolom 2, kolom ini. Baris 1, 1 kali 3 kan? Ya. Terus kolom 2 yang 1 ditambah 0 dikali 0. 0 kali 0. Ya. Begitu seterusnya sampai yang terakhir ya Pak. Yang 1 kali 1, 0 kali 2. Nah, jadi kalau ditanya mau baris, kita mau nanti hasilnya di baris berapa gitu. Baris 3 kolom 3, berarti kita barisnya ambil, baris di sini ambil dari baris 3. Min 1 dengan 3, ini kan baris 3 kan? Kolomnya kolom 3, berarti yang ini. Ya, ini dengan ini, jadi kita kalikan ini dengan sini. Itu akan ketemu yang ini. Min 1 kali 4, 3 kali 1. Maaf. Baik Pak. Oke. Ya. Nah. Jadi kalau dilihat di sini, nah sedangkan kalau tadi kan pertanyaannya A kali B, ya. Kalau B kali A gimana? B kali A nggak bisa, ya. Karena B-nya B kali A, ini kalau B kali A, B-nya kan adalah 2 kali berapa tadi? 2 kali 4. A-nya berapa? 3 kali 2. A-nya kan 3 baris 2 kolom. Nah ini tidak sama. Jadi ini nggak bisa dikalikan. Kalau ini tadi bisa. Kenapa A-nya berapa tadi? A-nya adalah 3 kali 2. B-nya 2. B-nya adalah 2 kali 4. Ini adalah sama. Oke, lanjut. Itu kita bikin algoritmanya ya, seperti itu. Ini ada contoh, ada soal-soalnya, bisa saudara coba. Ya, itu silakan dicoba ya. Ya waktunya memang masih ada waktu ya, bisa dikerjakan. Jadi ada matriks 1 sampai 5. Nanti tolong di upload ya, soal-soalnya nanti saya kasih. Grupnya udah jadi nggak? Tadi belum ya. Tadi ada, nanti di invite ke saya ya. Kita udah lewat 8:47. Saya akhiri sampai sini, silakan ya coba. Kalau belum itu nanti di grup ya bisa ditanyakan. Ini angkatan yang semester 2 ini ada berapa sih? Ada berapa orang? Sebetulnya tadi ini nyampur.